Halo semuanya, kenalkan nama aku Mayang Pratama. Kali ini kita akan bahas asam basa, mulai dari teorinya, pH, kesetimbangan, hingga kesetimbangan kelarutan. So, tanpa lama-lama, kita langsung aja ke materinya. Ada 3 teori utama yang mendasari asam dan basa. Yang pertama, Arrhenius, di mana asam menghasilkan H+, basa menghasilkan OH-. Yang kedua ada Brewster-Lowry. Asam memiliki peran sebagai pendonor proton, sedangkan basa adalah aseptor proton. Yang ketiga ada Lewis, fokus pada pasangan elektron, di mana basa mendonorkan elektron dan asam menerimanya. Air dapat bersifat asam maupun basah karena mengalami autoionisasi. Reaksinya menghasilkan ion H+ dan OH-. Kesetimbangan reaksi ini dinyatakan dengan konstanta ionisasi air atau biasa disebut dengan Kw. Pada suhu 25 derajat, nilai Kw adalah 1 dikali 10 pangkat min 14 dan menjadi dasar penentu pH dan pOH. pH menunjukkan tingkat keasaman larutan dan dihitung dari konsentrasi ion H+, sedangkan pOH menunjukkan tingkat kebasahan berdasarkan ion OH-. Pada suhu 25 derajat, pH dan pOH memiliki hubungan pH plus pOH sama dengan 14. Asam dan basa dibedakan berdasarkan derajat ionisasinya. Asam dan basa kuat terionisasi sempurna dalam air, sedangkan asam dan basa lemah hanya terionisasi sebagian dalam air. Semakin besar ion H+ atau OH- yang dihasilkan, maka sifat asam atau basa larutan semakin kuat. Berbeda dengan asam kuat, asam lemah hanya terionisasi sebagian dalam air. Kekuatannya diukur dengan tetapan Ka atau tetapan keasaman, di mana semakin besar nilai Ka, maka semakin kuat asamnya. Sebaliknya, semakin besar nilai pKa, semakin lemah asam tersebut. Untuk mencari konsentrasi H+, kita menggunakan rumus H+ sama dengan akar dari Ka dikali konsentrasi awal asam. Sama halnya dengan asam, basa lemah hanya menghasilkan sedikit ion OH-. Kekuatannya ditentukan oleh nilai Kb. Untuk mencari konsentrasi OH-, rumusnya adalah OH- sama dengan akar dari Kb dikali konsentrasi awal basa. Sedangkan untuk mencari pOH secara praktis, bisa menggunakan pOH sama dengan setengah dalam kurung PKB dikurang log konsentrasi. Tutup kurung. Ada konsep pasangan konjugat. Asam konjugat terbentuk saat basa menerima proton, dan basa konjugat terbentuk saat asam melepas proton. Hubungannya sangat penting. Semakin kuat suatu asam, maka basa konjugatnya akan semakin lemah. Secara matematis, hubungan keduanya dinyatakan dengan Ka dikali Kb sama dengan Kw dalam kurung 10 pangkat min 14 pada suhu 25 derajat Celcius. Apa yang membuat sebuah asam itu kuat atau lemah? Dilihat dari strukturnya, ada 4 faktor utama. Yang pertama, panjang ikatan. Semakin panjang dan lemah ikatan Ha, semakin mudah proton lepas. Itulah kenapa Hi lebih kuat dari Hf. Yang kedua, ada elektronegativitas. Semakin elektronegatif atomnya, ia semakin stabil saat menarik elektron. Semakin asamnya lebih kuat. Yang ketiga ada resonansi. Jika sebuah konjugasinya bisa beresonansi, seperti pada asam asetat, ia jadi lebih stabil dan asamnya pun lebih kuat. Yang keempat ada induksi. Gugus penarik elektron akan memperkuat asam, sedangkan gugus pendorong justru memperlemahnya. Selanjutnya bagaimana dengan garam?
Garam tidak selalu netral, sifatnya tergantung dari orang tuanya. Asam kuat ditambah dengan basa kuat akan terjadi garam yang netral, di mana pH sama dengan 7. Asam kuat ditambah dengan basa lemah, terjadi garam yang memiliki pH asam, itu di bawah 7. Asam lemah ditambah basa kuat, jadi garam yang memiliki pH basah, di mana pH sama dengan atau lebih besar daripada 7. Dalam farmasi, kita mengubah obat menjadi bentuk garam agar lebih mudah larut, stabil, dan gampang diserap dalam tubuh. Sekarang kita lihat senyawa oksidasi ya. Gampangnya begini. Oksidasi asam biasanya berasal dari unsur non-logam, contohnya CO2. Kalau kena air, mereka akan jadi asam. Yang kedua ada oksidasi basah, berasal dari logam, contoh seperti Na2O, dan akan menjadi basa jika bertemu dengan air. Nah, yang terakhir tuh ada yang ketiga, oksidasi amfoter. Ini unik, seperti Al2O3, karena dia bisa bersifat asam maupun basa, di mana ini adalah tergantung dengan lingkungannya. Apa ya asam poliprotik tuh? Ini adalah asam yang punya stok lebih dari satu proton untuk dilepaskan. Contohnya H2CO3. Pelepasannya tidak sekaligus, tapi bertahap. Jadi ada Ka1, Ka2, hingga seterusnya. Perlu diingat, setiap tahap pelepasan akan semakin sulit. Jadi, nilai Ka1 selalu lebih besar daripada Ka2, begitu juga dengan seterusnya. Sekarang kita masuk ke setimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah keadaan di mana laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi balik, sehingga konsentrasi zat tetap stabil. Ingat, reaksi tidak berhenti, tapi berlangsung terus secara dinamis. Ada dua jenis. Yang pertama, homogen. Jika suatu zat fasenya sama, seperti gas semuanya, dan yang kedua ada heterogen. Jika fasenya berbeda. Khususnya untuk heterogen, zat padat dan cair murni tidak dihitung dalam konstanta kesetimbangan. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin menjaga pH agar tetap stabil? Kita menggunakan larutan buffer atau biasa disebut dengan larutan Brapar, di mana buffer mampu mempertahankan pH meskipun ditambah sedikit asam atau basah. Buffer asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugatnya. Buffer basa terdiri dari basa lemah dan asam konjugatnya. Dalam farmasi, buffer sangat penting untuk sediaan injeksi agar obat stabil dan tidak mengiritasi jaringan tubuh. Untuk menghitung berapa tepatnya pH larutan buffer tersebut, kita menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. Rumusnya sederhana. pH sama dengan pKa ditambah log basa konjugat dibagi asam lemah. Persamaan ini mempermudah kita dalam analisis kimia maupun biologi untuk memprediksi perubahan pH saat ada penambahan zat lain. Untuk menentukan konsentrasi larutan yang belum diketahui, kita melakukan titrasi asam basa. Kuncinya ada pada titik ekuivalen, yaitu saat jumlah mol asam tepat bereaksi secara stoikiometri dengan mol basah. Selain itu, kita juga menggunakan indikator, seperti phenolphthalein atau metil merah, yang akan berubah warna saat mencapai rentang pH tertentu, sebagai tanda bahwa titrasi harus dihentikan. Kurva titrasi pH. Kurva ini menunjukkan hubungan antara pH larutan dengan volume titran yang ditambahkan. Ada 4 bagian utama, diawali dari pH awal, masuk ke daerah buffer,
terjadi lonjakan pH yang curam dan diakhiri dengan kondisi setelah titik ekuivalen di mana pH ditentukan oleh kelebihan titran. Selanjutnya kita bahas kesetimbangan kelarutan. Ini adalah kondisi setimbang antara zat padat yang sukar larut dengan ion-ionnya dalam larutan jenuh. Hubungan ini dinyatakan dengan KSP atau konstanta hasil kali kelarutan. Dan perlu diingat, zat padat tidak dimasukkan dalam persamaan KSP karena konsentrasinya dianggap tetap. Bagaimana hubungan KSP dan kelarutan? Secara sederhana, semakin besar nilai KSP, maka zat tersebut semakin mudah larut. Sebaliknya, KSP yang kecil menandakan zat sukar larut. Contohnya pada AgCl, nilai KSP setara dengan S pangkat 2. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, ion senama. Penambahan ion yang sama akan menggeser kesetimbangan ke kiri dan menurunkan kelarutan. Yang kedua, pH larutan. Mempengaruhi garam dari asam atau basa lemah. Yang ketiga, ada suhu. Biasanya, kenaikan suhu akan meningkatkan kelarutan zat. Lalu, kapan endapan terbentuk? Pengendapan terjadi saat hasil kasih konsentrasi ion atau digambarkan dengan Q melampaui nilai KSP-nya. Nilai Q lebih besar daripada KSP, larutan menjadi lewat jenuh dan terbentuk endapan. Jika Q lebih kecil daripada KSP, endapan belum terbentuk. Terakhir adalah presipitasi selektif, yaitu teknik memisahkan ion dalam satu larutan dengan cara mengendapkannya satu persatu secara bertahap. Zat dengan nilai KSP terkecil akan mengendap lebih dulu. Contohnya, jika kita punya campuran Ag dan Pb, maka AgCl akan mengendap lebih dulu karena kelarutannya lebih kecil. Oke, terima kasih karena kalian udah mau nonton dan nyimak materinya. Semoga kalian bisa paham sama materi yang aku jelasin. See you, bye-bye!